Kita makan dulu kata Pak Umpar. Minta diliput. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Di rumah Bang Ruslan. Baung. Dan menunya baung, daun singkong, apalagi tuh? Asam, bekasam, celuk ikan. Yang mau merapat, yang lambat tidak kebagian. Bar. Silahkan. Subscribe, jangan lupa. Kenapa Umpat mantau apa baung? Menu. Oh, udah saja daging melulu. Oke Pak Gadis, silahkan Pak Gadis, makan Pak Gadis. Sip Pak Gadis, mantap. Sip. Waktu tidak datangnya menjadi deh. Katanya sekolah aja seruangan sekolah. Borong apa Dok? Borong salai balur. Bolong. Bukan lai semua. Ada lais, ada siapa teman. Nah kalau misalnya ngalau. Ini apa di pasar lain dan ikan. Oke. Itu ikan kenyuar, ya ikan karet, ya ikan yang eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Oke kawan-kawan semua, para pemirsa, kita bertemu kembali di Muslimin Putusi Baut Channel. Kawan-kawan dan para pemirsa semua, pada video ini saya akan mengetengahkan perjalanan kami, petualangan kami dalam perburuan salai ikan, ikan segar dan ikan asin di Desa Nangalau, Kecamatan Ambalau Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Desa Nangalau terdiri dari berbagai hutan produksi terbatas yang mencakup hutan rawa, bergambut seluas sekitar 9.169 hektar, dan kawasan hutan yang berdekatan dengan aliran sungai dan danau ini merupakan hutan produksi terbatas yang mendukung kehidupan penduduk sekitar, terutama di Desa Nangalau yang berjumlah 700 jiwa dengan 197 rumah tangga. Dari video ini dapat kawan-kawan dan pemirsa semua saksikan bahwa sebagian besar wilayah Desa Nangalau berupa perairan, baik rawa gambut ataupun yang lainnya. Ini merupakan suatu pemandangan yang eksotis tersendiri yang menjadi potensi sumber daya alam yang sangat memukau, yang sangat hebat, yang sangat indah, dan yang sangat mengesankan. Dari kondisi alam yang ada di Nangalau tersebut, kita
dapat menikmati, kita dapat memandang dengan sepuas hati, kita dapat merasakan betapa damai dan tentramnya masyarakat di sekitar Desa Nangalau dengan kondisi alam seperti ini. Desa Nangalau selama ini dikenal sebagai desa sebagai penghasil madu lalau atau madu lebah. Ini bisa kita lihat dari sepanjang aliran sungai. Ini terdapat pohon-pohon besar tempat bersarangnya lebah-lebah penghasil madu. Ini merupakan madu dengan kualitas super. Madunya asli, alami, dan penuh khasiat tentunya. Oleh karena itu, masyarakat sekitar sangat melestarikan, karena ini juga merupakan sebuah sumber daya dan sebuah potensi yang besar apabila dikelola dengan baik. Seantero Nusantara ini memang madu Kapuas Hulu sangat terkenal keasliannya. Kemudian selain madu lalau, Kapuas Hulu juga dikenal, terutama di Desa Nangalau juga dikenal sebagai gudangnya ikan air tawar. Berbagai macam dan banyak jenis ikan air tawar ada di Desa Nangalau. Oleh karena itu, di sela-sela kegiatan kami untuk menunggu kegiatan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Kapuas Hulu yang ke-29 di Kecamatan Embalahu Hilir ini, kami menyempatkan diri untuk berkunjung dan untuk melihat secara langsung serta sambil berburu dan berpetualang mencari ikan air tawar, juga mencari salai ikan serta ikan asin untuk kami bawa sebagai oleh-oleh setelah kami selesai kegiatan di pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran tersebut. Kawan-kawan dan para pemirsa sekalian, di sepanjang perjalanan kami ke Desa Nangalau yang kami tempuh sekitar 1,5 jam dengan menggunakan speed 40 pk, kami dapat menikmati panorama alam, panorama perairan, dan juga menikmati rerimbunan pepohonan di kanan kiri aliran sungai. Hal ini merupakan satu nikmat yang tak terhingga, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut dan wajib kita syukuri, dan juga keberadaannya perlu kita jaga dan kita lindungi sehingga selalu lestari. Masyarakat di Desa Nangalau sangat melindungi hutan desa mereka, karena mata pencaharian masyarakat di sekitar desa tersebut bergantung
pada penggunaan sumber daya hutan yang berkelanjutan untuk makan sehari-hari, kemudian juga sebagai budidaya alam, ya, budidaya secara alami maksudnya madu lalau dan juga berbagai dan beribu-ribu jenis ikan air tawar yang ada di daerah tersebut. Perlu kawan-kawan dan para pemirsa semua ketahui bahwa hutan desa Nangalau sangat berkontribusi untuk mitigasi perubahan iklim dunia. Di sini hutan desa Nangalau menurut data dan sumber yang dapat dipercaya menyimpan lebih dari 130.000 ton karbon dalam bentuk biomasa kayu. Sehingga jika hutan ini tidak dikelola secara efektif oleh masyarakat di desa Nangalau, deforestasi dan degradasi hutan diperkirakan akan menghasilkan jumlah emisi karbon dioksida yang signifikan. Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Nangalau akan mencegah terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di hutan desa ini yang diperkirakan dapat mencegah emisi karbon dioksida sebesar 1.500 ton CO2e per tahun dari hilangnya pohon, dan bahkan bisa lebih jika memperhitungkan pengeringan gambut yang umumnya terjadi. Desa Nangalau yang berlokasi di jantung Kalimantan mendukung keragaman flora dan fauna yang sangat besar, yang mana banyak diantaranya masuk pada kategori terancam punah. Pengelolaan efektif hutan desa Nangalau akan dapat mencegah kehilangan dan degradasi habitat hutan yang bernilai tinggi, mendukung konservasi mamalia dan burung langka seperti orangutan Borneo, surili Sarawak, terenggiling, rangkong gading, dan kedidi paruh sendok, serta ribuan spesies lainnya yang hidup bergantung pada hutan. Para pemirsa sekalian, kita saat ini sudah masuk dan sampai di desa Nangalau. Kita lihat kondisi permukiman yang ada di desa Nangalau. Sebagian besar kita lihat rumah serta jalan berada di atas air, sehingga bentuk bangunannya itu jalannya menggunakan gertak. Kemudian rumahnya juga panggung tinggi-tinggi untuk menghindari dari bahaya banjir. Kita sekarang sedang istirahat sebelum kita melanjutkan perjalanan kita berburu ikan air tawar, ikan salai, dan juga ikan asin yang akan kita jadikan sebagai oleh-oleh pada saat kita pulang ke Putu Sibau. Nah, kita sekarang berada di
rumah mantan kepala desa Nangalau. Beristirahat sebentar sambil disuguhi kopi oleh tuan rumah. Nah, ini kebetulan Ibu Juliarni sudah membeli ikan salai itu yang ada di karung dan yang ada di plastik. Itu akan digunakan sebagai lauk untuk para kafilah dari Kecamatan Putu Sibau Selatan. Nah, kita lanjutkan kembali perjalanan kita untuk berburu ikan air tawar, baik segar, salai maupun ikan asin. Nah, itu kita lihat Pak Umpar alias Pak Abdul Karim menghidupkan speednya. Kita let's go untuk melanjutkan perjalanan kita. Nah, kebetulan speed kita mogok lagi ya, mungkin ada sampah kali yang nyangkut di kipasnya. Nah, dan kita lanjutkan perjalanan untuk berburu dan berburu, bukan berburu dan meramu, karena berburu dan meramu itu budaya dari masyarakat zaman purba. Di sepanjang perjalanan kita ini kita dapat melihat permukiman di Desa Nangalau yang didominasi dengan pemukiman sistem berjejer di pinggir sungai ya, tapi ini tidak mengurangi keindahan alam yang ada di Desa Nangalau. Kita sudah sampai ya, kita lihat Pak Kadis dengan Pak Enol masih survei ya, masih survei untuk mencari ikan. Kita ketahui bahwa transportasi yang digunakan oleh masyarakat Desa Nangalau ini menggunakan transportasi air, baik menggunakan ketingting atau perahu tempel atau longboat dan juga menggunakan speedboat. Ini apabila pasang para motoris speedboat, ketingting ataupun longboat ini harus berhati-hati karena biasanya banyak sekali kayu-kayu yang hanyut yang terapung di atas permukaan air, sehingga kalau kita tidak berhati-hati, tidak jeli, tidak awas, tidak teliti, bisa menabrak kayu tersebut dan bisa menyebabkan kendaraan yang kita tumpangi pecah dan luluh lantak. Bagi yang bisa berenang lumayan, tapi kalau seperti saya yang memang tidak bisa berenang, entah apa jadinya. Ya, kita yang penting selalu berhati-hati untuk melanjutkan perjalanan, apalagi perjalanan di atas air. Oke para pemirsa, ya kita lanjutkan saja. Ini kebetulan kita dalam posisi perjalanan pulang menuju Nangambaloh dari Nangalau. Kita sudah mendapatkan ikan baik ikan segar, ada baung yang nanti akan kita santap bersama untuk makan malam. Kita sudah membeli beberapa kilo untuk disantap makan malam nanti. Kemudian ikan salai yang akan ditinggalkan akan digunakan untuk menu makan para kafilah
dari Kecamatan Putu Sibau Selatan. Dan juga kami juga membeli ikan asin dan ikan salai untuk dibawa sebagai oleh-oleh dan buah tangan menuju Putu Sibau nantinya. Oke lah para pemirsa sekalian, ya kita lihat menjelang malam kita sudah sampai, dan kemudian kita menikmati makan malam dengan lauk ikan baung segar yang sudah kita beli tadi siang di Desa Nangalau. Kita makan dengan lahapnya. Namanya kita adalah orang kampung, orang Ulu, jadi kita nikmati makanan yang ada dengan penuh rasa syukur. Semoga menjadi berkah. Oke, demikian saja kawan-kawan dan para pemirsa semua untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa sedikit menggambarkan kondisi alam di daerah kami. Jadi terima kasih yang telah menonton video saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia semuanya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubat.